Inter menang 3-0. Roma menang 1-0. Napoli menang 4-0. Milan seri. Juve seri. Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Aduh, happy banget guys. Pekan kedua itu happy banget. Dengan tidak mengurangi rasa hormat terhadap Milan dan Juve yang bermain seri, yang kesandung. But kita harus fair-fairan mengaku mereka kesandung, kita senang. Karena sama aja, kalau Inter yang kesandung mereka pasti senang. Jadi that's a game ya, jadi no hard feeling. Tidak perlu baper. Sorry, aku happy banget. Oke, serius. Oke, kali ini aku mau bahas tentang hasil di pekan kedua, terutama tentang hasil-hasil tim yang menurutku akan menjadi pesaing Scudetto musim ini, yaitu Napoli, Roma, Milan, Inter, dan Juventus. Mungkin kawan-kawan sudah pada tahu pasti ya, Milan seri lawan siapa itu? Lawan Atalanta, kemudian Juve juga seri lawan Sampdoria. Nah, menariknya adalah begini, Roma menang cuma 1-0, tapi 1-0 itu kalau kawan-kawan nonton, itu bukan 1-0 yang mungkin kalau orang mikir ya wajar lah, Roma itu kan di tangan Mourinho, yang namanya Mourinho kan pragmatis, pasti dia defensif dan segala macam. Tapi no, hasil di atas kertas itu tidak mencerminkan bagaimana pertandingan di lapangan. Kita bahas satu-satu ya. Oke, kita coba mulai dari yang paling ngeri dulu nih. Napoli 4-0 Pak menang. Sampai pekan kedua ini tim paling subur di Liga Italia Serie A itu Napoli. Mereka 9 gol. Pekan lalu mereka menang 5-2. Sekarang 4-0. 9 gol dalam 2 pertandingan ini luar biasa. Banyak yang bilang nggak biasa Napoli kayak gitu ngegas di awal nanti mengkeret. Ini benar karena memang musim lalu juga bahkan kan Napoli sempat jadi pemuncak klasemen. Tapi biasanya ngegas di awal kemudian mengkeret di akhir itu terjadi kalau tim itu memiliki kedalaman skuad yang jelek, karena seiring berjalannya waktu, apalagi kalau bermain di lebih dari satu kejuaraan itu ya mulailah capek psikis, capek mental, kemudian kelelahan fisik juga yang terutama. Belum lagi nanti ada yang cedera, belum lagi diganggu oleh klub lain, ini pemain ini mau dibeli lah segala macam. Tapi so far aku ngeliat musim ini Napoli ternyata transfernya tuh bagus, ngegas di akhir. Dia datengin Simeone, kemudian datengin siapa? Quara. Aku nggak tahu bacanya gimana, Kvara. Aduh, itulah pokoknya yang kemarin nyetak 2 gol itu dia top scorer sementara loh, 3 gol. Karena pekan lalu nyetak 1 gol. Kemudian datangin Ndombele juga, kemudian Raspadori juga. Waduh, ini pembelian yang sangat bagus. Sepertinya mereka sekarang punya kedalaman skuad yang lebih baik dibandingkan musim lalu. Jadi bisa jadi kejadiannya tidak akan sama seperti musim lalu, memang ngegas di awal, mengkeret di akhir. Tapi semoga aja lagi deh gitu. Namanya musuh kan, kita fair-fairan aja kan. Pasti kita doain yang jelek-jelek buat musuh. Itu Napoli, gila ini ngeri Pak. Shots on goal mereka itu 22, Inter 19, jadi mereka lebih banyak lagi 3 biji. Cuma shot on targetnya cuma 5, kalau kita kan 8. Ini Napoli, jadi Napoli ini gila pesaing berat. Setelah Napoli kita mau bahas Roma. Nah, pekan lalu Roma menang 1-0. Pekan ini 1-0 lagi. Ini kan kelihatan, ini Mourinho banget. Kalau kita lihat possession, Roma 48, Cremonese 52. Waduh, ngelawan tim promosi aja sampai segitunya. Tapi kalau kawan-kawan nonton, itu Roma shotsnya itu 27. Shots on target 12.
ini paling banyak di antara tim-tim pesaing Scudetto. Jadi aku kemarin kebetulan nonton karena kan kemarin habis live langsung aku lanjut nonton Roma. Itu di grup aku bilang karena Roma kayak wah memang sih si Cremonese banyak yang pegang bola, tapi terus terang aja aku melihat serangan Roma itu berbahaya. Dan aku baru aja aku ngechat kan, waduh ini sebentar lagi Roma pasti ngegol. Nggak sampai 10 detik kemudian beneran gol dari set piece sih, dari corner. Tapi terus terang kalau kawan-kawan lihat aja di YouTube highlight pertandingan tuh, gila Roma gila-gilaan. Itu kalau kawan-kawan mungkin ada yang belum tahu, sampai pekan kedua ini Radu mencetak rekor. Dia adalah kiper yang paling banyak melakukan penyelamatan setelah dia blunder pekan lalu, dan blundernya itu aduh. Tapi sekarang dia kalau nggak gara-gara Radu yang jadi kiper di Cremonese itu tuh 3-0 palingan itu. Yang jelas itu serangan dari Roma sangat berbahaya. Jadi jangan lihat itu kan cuma menang 1-0. No, ini mirip kejadiannya ketika kita lawan Lecce. Kita menang cuma 1-0, cuma 2-1 memang, tapi kita benar-benar mendominasi permainan. Kalau yang aku lihat sih begitu. Bukan mendominasi total sih kalau Roma, karena Cremonese juga banyak pegang bola, tapi lebih ke serangan dari Roma sangat-sangat berbahaya. Aduh, kalian nonton sendiri deh, itu ngeri. Cuma sayangnya Roma kehilangan Wijnaldum itu minimal 3 bulan. Kemudian kemarin Zaniolo juga dislocated shouldernya, jadi bahunya tuh kelepas. Ini berat sih, mereka kehilangan 2 pemain yang diharap jadi kunci permainan Roma. Jadi mungkin mereka dekat-dekat penutupan Mercato mereka akan cari pemain lagi, terutama cari gelandang. Itu Roma. Kemudian Milan. Milan seri 1-1, tapi terus terang aku lihat highlightnya itu Milan mainnya bagus. Dia ada 18 tembakan, ada 7 yang on target, sedangkan Atalanta itu cuma 2 tembakan on targetnya. Jumlah tembakannya lumayan banyak 11, tapi aku nggak ngelihat ada terlalu banyak tembakan yang berbahaya sih. Yang 2 ini memang lumayan berbahaya. Tapi terus terang aja walaupun rival, aku harus akui Milan mainnya bagus sebenarnya. Jadi ya 1-1 ini sebenarnya kurang adil juga, tapi itulah sepak bola. Kita juga sering kok kejadian pekan musim lalu juga sering kejadian kan mendominasi permainan tapi ternyata seri, tapi ternyata kalah ya. Ya that's football. Nah, yang menggembirakan ya Juventus 0-0 mainnya jelek. Terus terang aja aku melihat highlightnya, dari highlight aja kelihatan udah kurang oke. Dia si Allegri pasang Cuadrado di sayap, kemudian Kostic di sayap kiri. Aku nggak ngelihat ada gebrakan yang oke banget dari Kostic, tapi mungkin karena baru debut kan nggak masalah. Cuma secara umum Sampdoria ini kan sebenarnya bukan tim yang kuat banget. Mereka sama-sama 10 shot, on targetnya Sampdoria 1, on targetnya Juve 4. Kalau nggak salah itu cuma ada 1 atau 2 tembakan Juve yang benar-benar berbahaya. Jadi Juve tidak terlalu bagus mainnya, tapi ya harap dimaklumi sih kan. Juve mereka ambil Pogba, tahu-tahu cedera. Di Maria begitu menggila di pekan pertama, tahu-tahu cedera juga. Chiesa juga belum kelihatan kabarnya. So ya mungkin bukan salahnya Allegri juga sih. Kemudian terakhir Inter, kita sudah sama-sama tahu 2 hari yang lalu sudah aku bahas habis-habisan. Kita menang 3-0, sangat mendominasi, sama sekali tidak ada tembakan ke arah gawang Inter. Walaupun Napoli menangnya ini besar banget 4-0, tapi menurutku permainan Napoli dan Inter ini kalau kita ngelihat ini aja ya hasilnya, menurutku ini sangat seimbang. Cuma gila ini ngeri banget serangan Napoli ini 4-0 Pak, 9 gol dari 2 pertandingan Pak. Possession dia juga mendominasi. Mungkin kok aku feelingku bisa Napoli jadi pesaing berat ini. Sebenarnya sebelumnya aku feeling Roma, cuma mereka sekarang 2 pemain ini cedera. Ini sangat berat buat Roma karena mereka nggak banyak punya pemain bintang. Zaniolo ini pemain yang perannya sangat diharapkan.
Toto cedera itu kabar awal sih itu bisa sampai 1 bulan absen. Padahal trisulanya mereka kan pakai satu penyerang di depan si Tammy Abraham, kemudian pakai 2 second striker si Zaniolo dan Dybala. Ini sudah jalan banget. Walaupun pekan kemarin mereka cuma menang 1-0, tapi aku lihat kerja sama Trisula ini bagus banget. Nah sekarang mungkin Mourinho akan mengubah formasinya dari Trisula kayak segitiga itu jadi 2 ujung tombak dengan Tammy Abraham dan Zaniolo. Kok Zaniolo lagi si Dybala gitu. Dybala mainnya bagus. Kemudian Dybala ini yang mengkhawatirkan kan dia juga langganan BPJS. Gimana kalau Zaniolo cedera, terus Dybala cedera lagi? Waduh, bisa mukanya Mourinho mengkerut kayak gini. Ya, anyway, yang lain kita doakan yang jelek-jelek, tapi khusus Roma jangan terlalu mendoakan yang jelek karena kita punya cerita dengan Mourinho. Kalau aku sih semoga mereka udah kehilangan 2 pemain penting buat cedera, semoga nggak nambah lagi. Tapi kalau Juventus atau Milan semakin banyak yang cedera ya kita seneng. Ayo, seneng kan? Oke, itu dulu untuk ulasan kali ini. Semoga bisa diterima ya. Kalau rencananya sih gini, kalau misalnya ulasan pertandingan secara umum seperti ini disukai, hasilnya apa ya, maksudnya bisa diterima dengan baik, nanti setiap pekan aku akan bikin juga ulasan ini minimal dari tim-tim pesaing Scudetto atau 4 besar lah. Aku bikinin ulasan ininya, jadi kita bisa sambil ngeliat pergerakan musuh kita kayak gimana, permainan mereka kayak gimana. So far ini Napoli yang paling menakutkan. 9 gol itu udah bukan kaleng-kaleng, itu 2 pertandingan 9 gol. Aduh, kalau kita lihat ini stats sementara itu si Quara ininya pencetak gol terbanyak sementara ini, coba aku baca, Kvicha Kvaratskhelia. Aduh. Kemudian di bawahnya ada Ante Rebic, kemudian ada Dusan Vlahovic, ada Osimhen, ada Thomas Henry, ada Arnautovic 2 gol juga. Nggak ada pemain Inter di sana karena kita mencetak 5 gol, tapi 5 golnya itu dari pemain yang berbeda-beda. Itu soal ini. Kemudian update aku sedikit aja tentang Lautaro Martinez. Ini wow. Jadi berdasarkan Sport Media Set, harga Lautaro Martinez itu meroket at least 100 juta. Wow, 100 juta. Kemarin kita kita jual Lukaku 113 juta. Bisa jadi nanti kita jual lagi Lautaro Martinez ke Chelsea atau ke Liverpool 100 juta. Terus habis 1 musim balik lagi kita pinjam 8 juta. Enggak sih, bercanda. Tapi seperti yang aku bilang, pas kemarin banyak yang wah Lautaro out, kenapa nggak jual aja Lautaro, kita beli Dybala. Aku nggak ngerti ini dasar pikirannya kayak gimana. Itu baru nonton Inter kemarin apa gimana? Lautaro Martinez pak, dia itu sudah 3 musim banyak konsisten bagus. Dan satu yang sering aku bilang, Lautaro Martinez ini kenapa Klopp sangat tertarik sama dia, si Jurgen Klopp, karena dia adalah sedikit ada striker seperti dia yang dimana dia tuh sangat ketat dalam memberikan pressing. Terutama kemarin lawan Spezia ini, berapa kali dia pressing musuh pas Inter kehilangan bola, dia pressing, bahkan dia sampai dapat itu bolanya. Nggak banyak striker yang rajin kayak gini di fase bertahan. Jadi apalagi dia punya sentuhan yang sangat bagus. Sentuhannya lebih ke sentuhan pertama, maksudnya first touch dia sangat bagus. Ini menurutku harus dipertahankan sih. Kalau aku jadi aku setuju sih kalau di sini disebutkan Steven Sang ingin agar Lautaro ini menjadi wajah Inter, jadi kayak pemain permanen lah, misalnya kayak Javier Zanetti dulu nggak akan dijual. Menurutku ini sangat layak. Jadi Lautaro Martinez, Brozovic, Bastoni, Barella, 4 pemain ini menurutku jangan dijual. Itu kalau menurutku, tapi kan ya namanya situasi klub kayak gini karena udah biar gak terlalu ngelantur. Jangan lupa buat kawan-kawan yang tertarik untuk mendukung channel Momin, paling gampang itu dengan cara subscriber. Kemudian aku nggak akan malu-malu minta dukungan dari kawan-kawan, karena
Iya, harus diakui channel Ngomin cuma ngebahas Inter aja tapi bisa berkembang itu kalau nggak dari dukungan kawan-kawan yang nonton ya siapa dong? Aku udah tampang nggak ada tampang artis apa. Jadi benar-benar ini gara-gara dukungan kawan-kawan. Terus kalau kawan-kawan yang tertarik juga bisa jadi member itu hanya 4.900 itu berlaku selama sebulan. Bisa dicoba aja kalau ternyata waduh kayaknya rugi deh jadi member nggak ada faedahnya. Ya udah bisa bisa next month bulan depannya nggak usah lagi. Oke, anggaplah rugi 4.900 oh, biar nggak nanti di mana Ngomin bilang ada refund 5.000 rupiah, duitku hilang 5.000 kayak gitu. Oke. Sekali lagi terima kasih buat kawan-kawan yang sudah mendukung Ngomin. Sampai jumpa di konten berikutnya. Aku akan berusaha sesering mungkin bikin konten supaya sebagai bentuk pertanggungjawaban moral karena sekarang ininya sudah banyak membernya. Jadi semakin banyak yang jadi member, tentunya mereka mengharap, wah aku sudah memberi dukungan kepada Ngomin nih, ayo dong yang rajin dong bikin konten kan kayak gitu kan. Oke guys, supaya nggak kelamaan ngelantur ini, kasihan kuota kalian. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao.